Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Sabita Adini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kalian harus tahu tujuan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi persamaan linier dua variabel. Yang kedua, membuat model matematika yang berkaitan dengan persamaan linier dua variabel. Yang ketiga, menentukan penyelesaian dari persamaan linier dua variabel. Yang keempat, mengidentifikasi sistem persamaan linier dua variabel. Yang kelima, membuat model matematika yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Yang keenam, menentukan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dengan metode grafik, substitusi, dan eliminasi. Sekarang kita masuk ke materi. Persamaan linier dua variabel merupakan sebuah persamaan yang memiliki dua variabel dengan pangkat masing-masing variabel adalah 1. Dikatakan persamaan linier karena pada bentuk persamaan ini, jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka akan terbentuk sebuah grafik garis lurus atau linier, seperti pada contoh grafik di atas. Bentuk paling sederhananya adalah A1X plus B1Y sama dengan C1, A2X plus B2Y sama dengan C2. Contoh bentuk persamaan linier dua variabel adalah 2x plus y sama dengan 5. Sedangkan 2xy plus y sama dengan 8 bukan merupakan contoh dari persamaan linier dua variabel. Hal ini dikarenakan terdapat perkalian antar variabel, yakni x dan y. Himpunan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel A1X plus B1Y sama dengan C1 dan A2X plus B2Y sama dengan C2 merupakan himpunan semua pasangan X, Y yang memenuhi kedua persamaan linier tersebut. Bagian-bagian dalam SPLDV. Yang pertama, variabel. Variabel adalah suatu peubah atau pengganti dari suatu nilai atau bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf atau simbol. Contohnya yaitu, Mira memiliki 6 buah kue dan 4 buah roti. Jika ditulis dengan memisalkan X sama dengan kue dan Y sama dengan roti, maka persamaannya menjadi 6X plus 4Y, dengan X dan Y merupakan variabel. Yang kedua, koefisien. Koefisien merupakan sebuah bilangan yang menyatakan banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Koefisien juga dapat dikatakan sebagai bilangan di depan variabel. Contohnya, Mira memiliki 6 buah kue dan 4 buah roti. Jika ditulis dengan memisalkan A sama dengan kue dan B sama dengan roti, maka persamaannya menjadi 6A plus 4B, dengan 6 dan 4 adalah koefisien. 6 adalah koefisien dari A dan 4 adalah koefisien dari B. Yang ketiga, konstanta. Konstanta adalah suatu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel, sehingga nilainya tetap atau konstan untuk nilai peubah berapapun. Contohnya, 4P plus 3Q min 10, dengan min 10 adalah suatu konstanta, karena berapapun nilai P dan Q, nilai min 10 tidak ikut terpengaruh, sehingga nilainya tetap atau konstan. Yang keempat, suku.
Suku adalah suatu bagian dari bentuk aljabar yang dapat terdiri dari variabel dan koefisien atau berbentuk konstanta, yang tiap suku dipisahkan dengan operasi penjumlahan. Contohnya, 5x min y plus 7. Suku-sukunya adalah 5x, min y, dan 7. Selanjutnya, model matematika SPLDV. Untuk membuat model matematika SPLDV, dilakukan dengan cara yang pertama, baca dan pahami permasalahan yang ada dengan baik. Kemudian, identifikasi dua besaran yang akan dicari nilainya. Yang kedua, nyatakan dua besaran tersebut dengan variabel x dan y. Kemudian yang ketiga, nyatakan besaran lainnya pada permasalahan yang diberikan dalam bentuk x dan y. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah, Susan berencana membeli perlengkapan untuk sekolahnya. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Andi. Susan pun menyapa Andi. Andi pun membalas sapaan Susan. Susan penasaran dengan apa yang dibawa Andi. Akhirnya Susan pun bertanya, "Apa yang kamu bawa, Andi?" Andi pun menjawab bahwa itu adalah buku dan pensil. Tiba-tiba Susan pun teringat bahwa ia ingin membeli buku dan pensil juga. Ia pun bertanya tempat di mana Andi membeli buku dan pensil itu. Andi bilang ia beli di toko seberang itu. Kemudian Susan bertanya lagi, "Berapa harganya, Andi?" Dengan polosnya, Andi menjawab tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 4 buku dan 3 pensil seharga 19.500. Susan menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Andi. Andi menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Susan pun berpikir, jika ia membeli 3 buku dan 2 pensil, apakah uangnya akan cukup untuk membeli 3 buku dan 2 pensil tersebut? Sambil berpikir, Susan melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di depan toko buku, ia melihat Doni keluar dari toko itu. Akhirnya mereka bertemu. Doni menyapa Susan. Susan pun membalasnya. Susan pun penasaran apa yang dibeli Doni. Akhirnya Susan bertanya pada Doni, "Apa yang kamu beli, Doni?" Lalu Doni pun menjawab, ia membeli buku dan pensil. Susan pun bertanya lagi, "Berapa harganya, Doni?" Sayangnya Doni tidak tahu harga per buahnya. Ia hanya tahu saat ia membeli 2 buku dan 4 pensil, ia harus membayar Rp16.000. Karena Doni harus segera pulang, ia pun pamit kepada Susan. Susan pun tak lupa mengucapkan terima kasih. Susan masih diam di depan toko. Ia bingung apakah uang sebesar 15.000 akan cukup untuk membeli 3 buku dan 2 pensil. Oke teman-teman, karena Susan masih kebingungan, mari kita bantu Susan untuk menemukan harga 1 buah buku dan 1 buah pensil ya. Sekarang gimana sih cara bantu Susan? Nah, untuk memudahkan dalam menghitung harga kedua barang tersebut, kita dapat menulis persamaan sebagai berikut. Variabel dari persamaan dimisalkan dengan X untuk buku tulis dan Y untuk pensil, sehingga persamaannya menjadi persamaan yang pertama, yaitu 4X plus 3Y sama dengan 19.500. Persamaan yang kedua yaitu 2X plus 4Y sama dengan 16.000. Untuk menemukan harga 1 buah buku dan 1 buah pensil dapat dilakukan dengan mengeliminasi salah satu variabel dari kedua persamaan. Nah, di sini kita coba eliminasi variabel X terlebih dahulu. Pertama, kita kalikan persamaan kedua dengan 2. Sehingga
sehingga diperoleh persamaan yang pertama yaitu 4x plus 3y sama dengan 19.500. Persamaan yang kedua menjadi 4x plus 8y sama dengan 32.000. Kemudian kurangkan kedua persamaan tersebut sehingga diperoleh negatif 5y sama dengan negatif 12.500. Kemudian bagi kedua ruas dengan negatif 5 sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 2500. Nah, setelah diperoleh nilai Y, kita mengeliminasi variabel Y untuk memperoleh nilai X. Karena koefisien dari variabel Y berbeda, jadi kita harus samakan terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan mengalihkan persamaan 1 dengan 4 dan persamaan 2 dengan 3. Sehingga diperoleh persamaan 1 menjadi 16x plus 12y sama dengan 78.000. Sedangkan persamaan kedua menjadi 6x plus 12y sama dengan 48.000. Kemudian kurangkan kedua persamaan tersebut sehingga diperoleh 10x sama dengan 30.000. Selanjutnya bagi kedua ruas dengan 10 sehingga diperoleh nilai X sama dengan 3.000. Dengan demikian, harga satu buah buku adalah 3.000, sedangkan harga pensil adalah 2.500. Sehingga harga 3 buku dan 2 pensil adalah 3 dikalikan 3.000 ditambah 2 kali 2.500 sama dengan 9.000 ditambah 5.000. Jadi harga 3 buku dan 2 pensil adalah 14.000. Oleh karena itu, uang yang dimiliki Susan sebesar 15.000 akan cukup untuk membeli 3 buku dan 2 pensil. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.